A kurang 4/2 dikurang 3. Terus? FA sama dengan A kuadrat karena 4 itu kan mati, Bu, sama yang di penyebut. Oke, ya ini kan 2 kuadrat. dikuadratin jadi habis ya, 4 ya. Ya, habis. Dan yang apa saja yang kita kuadratkan jadi A kuadrat kurang 8A tambah 16 tambah mati 4A kurang 16 kurang 3, Bu. oke, terus? FA sama dengan A kuadrat kurang 4A kurang 3. A diganti jadi X, Bu. Jadi hasilnya Fx sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 3. Ya, terus? F inverse X-nya itu 1/X kuadrat. Ya, Bu. Kalau untuk F inverse X-nya? 1/X kuadrat kurang 4X kurang 3. 1/? Nggak tahu sih, Bu. Salah kayaknya, Bu. Yang lain ada sampai sini sudah oke sih, sudah benar. Tinggal melanjutkan untuk F inverse X-nya. Ada yang tahu? Ada yang tahu untuk lanjutinnya? Tidak ada yang tahu? Kalau ada yang tahu boleh tunjuk tangan. Kalau nggak tahu, tinggal jawab aja ada yang tahu apa tidak. Kalau nggak ada, Ibu yang lanjutkan. Tapi sampai sejauh ini Nisa udah benar tadi ya. Nisa, Melisa, sorry, maaf Nisa. Inverse itu yang X-nya dihilangin nggak sih, Bu? Jadinya Kenapa? 2X, terus 4, 2X kurang 4 gitu doang. Itu bukan sih, Bu, inverse. Nggak bisa. Iya. Itu mah diturunin namanya itu. Kan Oh, diturunin. beda. Ini inverse. Kalau yang turunan nggak ada tanda minnya di sini. Itu namanya aksen X ya. Ini turunan. Turunan dari X. Nah, di sini kan ada minnya. Jadi ini inverse. Nah, kita belajar fungsi inverse. Bu, Adakah yang bisa melanjutkan? X pangkat 2 kurang 4X kurang 3 nggak, Bu? Diturunin ke bawah. Baru gimana, Bu? Bener nggak? Sampai situ. Yang lain ada yang tahu caranya? Saya, Bu. Oke, silakan. Siapa? Saya Niar, Bu. Saya izin off kamera karena laptopnya lagi update, Bu. Ini lagi pakai HP, Bu. Jadi HP kan bisa nyalain kamera. Caranya itu pertama dari hasil fx tadi itu X kuadrat min 4X min 3 sama dengan Y. Nah, kita jadikan Y dulu ya. Kalau inverse kan bisa kita jadikan Y. Kemudian Maka Y X kuadrat min 4X min 3 itu ya. Kurang 4X kurang 3. Terus? Ya, terus itu saya faktorkan menjadi X min 2 kuadrat min 7. X kurang 2 kuadrat min 7. Min Ini 7. kenapa dapat dari mana nih? Ini bukan pemaktoran. Tapi melengkapkan kuadrat sempurna ya. Gimana caranya supaya bisa dapat seperti ini? Nisa, sorry Putu. Iya, karena ini namanya melengkapkan kuadrat sempurna. Kan kalau X min 2 kuadrat itu nanti hasilnya itu X kuadrat min 4X plus 4. Nah, karena di belakangnya itu min 3, jadi harus kita harus kurangin 7 gitu, Bu. Ya, jadi ingat ya, untuk melengkapkan kuadrat sempurna, kita jabarin begini. X kuadrat kurang 4X min 3. Nah, kan X kuadrat itu X faktornya ya. Dan yang B-nya ini kita bagi 2 aja. 4 dibagi 2, ini kan min 4 dibagi 2 jadinya min 2 ya. Kita kuadratkan. Nah, terus ini kenapa harus dikurang 7? Karena kalau kita jabarkan, X dikurang 2 kuadrat itu, dia hasilnya akan jadi X kuadrat dikurang 4X ditambah 4. Ya, sementara yang kita butuhkan adalah X kuadrat dikurang 4X kurang 3. Nah, bagaimana hasilnya supaya min 3? Berarti harus kita tambah min 7 ya di belakangnya, biar sama bentuknya ya. Jadi kita hanya merubah bentuknya, tidak merubah nilai dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, maka kita gunakan X dikurang 2 kuadrat dikurang 7. Terus lanjut, Putu. Terus 7-nya saya pindah ruas, Bu. Jadinya Y plus 7. Benar, Y plus 7 sama dengan X min 2 kuadrat. Kemudian kuadratnya itu saya pindah ruas juga, jadinya
akar Y plus 7 sama dengan Makin X min luas 2. ya, sama-sama dijadikan. Ini karena sini kuadrat, ini nggak kuadrat. Berarti yang kanan kita akarin ya, biar hilangin pangkat 2-nya. Jadi akarnya tambah 7 sama dengan X min 2. Jadi X itu sama dengan akar Y plus 7 plus 2. Nah, ini ke atas ya, pindah ke atas sedikit. Nah, jadi karena yang kita butuhkan itu adalah X, nah min 2-nya pindah ke sini ya. Maka dia akan jadi Y plus 7 plus 2 sama dengan X. Nah, maka untuk F inverse X, kita tinggal ganti aja ya. Putu? Ya benar. Gimana? Jadinya X Tinggal plus ganti aja jadi X ya. 7. Ini tapi 2-nya di luar akar, jangan masuk di dalam akar. Ya, berbeda. Adakah yang tidak paham ini? Untuk soal nomor 2 ini adakah yang tidak paham? Ada yang tidak paham? Ada yang mau bertanya untuk soal nomor 2? Yang tidak paham boleh silakan bertanya. Kalian kenapa kebiasaan diam ya? Kalau nggak bisa nanya, dijelaskan lagi. Kalau sudah paham bilang sudah, kita lanjut. Biar enak. Nah, sekarang ada yang tidak paham nggak? Tadi saya dipanggil ayah saya, Bu. Bisa jelasin ulang nggak sih? Siapa? Itu, Bu. Kenapa, Vito? Tadi ketinggalan, Bu. Jelasin sih, Bu. Kurang paham, Bu. Dari mana ketinggalannya? Tadi, Bu, Semua. yang... Enggak, yang efek tadi, Bu. Yang mana? Dari mana, Vito? Yang nggak pahamnya, yang ketinggalan di mana? Untuk yang lain selain Vito, bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Kalian jujur aja, karena ini nanti akan dikeluarkan di UTS ya, minggu depan kita mau UTS. Belum, Bu. Belum paham semua, Bu. Ya, perhatikan lagi ya, di sini kita jabar FOGX sama dengan 4x kuadrat tambah 8x min 3. Dan GX-nya diketahui 2x tambah 4. Kita ditanya F inverse X. Karena di sini tanya F inverse X, berarti kita cari dulu Fx-nya ya. Nah, bagaimana mencari Fx? Nah, kita substitusi. FOGX, berarti kan jadinya FGX. FGX sama dengan 4x kuadrat tambah 8x min 3. Nah, di sini pada FGX, GX itu berfungsi sebagai X kan? Berfungsi sebagai X. Nah, kita masukkan. GX tadi adalah 2x tambah 4. Nah, kalau seperti ini berarti kita buat permisalan dulu. 2x tambah 4 sama dengan A. Berarti 2x-nya sama dengan A dikurang 4 ya. Nah, karena yang kita butuhkan adalah X, berarti A kurang 4 bagi 2 ya. Nah, sudah dapat X-nya di sini sama dengan A kurang 4 bagi 2, kita masukkan ke FA, karena kan kita buat permisalan tadi sebagai A ya. Maka FA, kita substitusi lagi ke soal. Nah, yang ada X-nya kita ganti dengan A. Ya, kita ganti dengan, yang ada X-nya itu kita ganti dengan A kurang 4 per 2. Nah, karena di sini dia 4X kuadrat, berarti 4 dikali A dikurang 4 per 2 kuadrat. Karena tadi kan X-nya adalah A dikurang 4 per 2. Ini yang ada X kita ganti ya, ini 8X juga, berarti ini sama, kita ganti dengan A kurang 4 per 2 dikurang 3. Nah, kalau di sini kenapa gue coret langsung? Karena kalau seperti ini A kurang 4 per 2 dikuadratkan, berarti yang atas dikuadratkan, yang bawah juga dikuadratkan ya. Dan 2 kuadrat itu sama dengan 4, berarti bisa dicoret dengan yang luar. Tinggal yang atasnya aja yang kita kuadratkan. A dikurang 4 kuadrat akan jadi A kuadrat dikurang 8A ditambah 16. Nah, terus yang kanan 8 dengan 2 bisa dicoret, jadinya 4 kali ke dalam, jadinya 4A dikurang 16. Lalu dikurang 3. Lalu kita susun, sederhanakan ya, jadinya A kuadrat. Min 8A tambah 4A jadinya min 4A. 16 dikurang 16 habis. Berarti tinggal A kuadrat kurang 4A min 3. Nah, kemarin ingat, kalau untuk mencari inverse, itu kita jadikan Y dulu. Fx-nya berarti sama dengan Y ya. Fx sama dengan X kuadrat kurang 4X min 3. Kita jadikan Y. Jadinya Y sama dengan X kuadrat min 4X min 3. Nah, karena di sini dia bentuknya kuadrat, biasa kan kalau kita langsung kan nggak kuadrat, bisa langsung ya, kita sederhanakan, tinggal dikelompokkan aja, karena yang kita butuhkan adalah X.
Nah, karena di sini dalam bentuk kuadrat, berarti kalian harus ubah dulu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Caranya bagaimana? Nah, X kuadrat itu akarnya adalah X, sedangkan B-nya kita bagi 2. Kalau plus 4 ya jadinya min 2, plus 2. Nah, di sini soalnya itu adalah min 4. Berarti kita rubah jadinya min 2. Pokoknya B-nya kita bagi 2 ya. Nah, dapatnya X dikurang 2 kuadrat. Nah, setelah kita jabarkan, ternyata kalau X dikurang 2 kuadrat itu hasilnya baru begini. X kuadrat dikurang 4X tambah 4. Belum sama dong dengan soal, karena di soal kita butuhkan min 3. Ya, yang kita butuhkan min 3. Supaya dia jadinya min 3, berarti 4-nya harus kita kurang 7, supaya dia sama. Hasilnya tetap X kuadrat kurang 4X min 3. Nah, udah dapat. Nah, berarti dia ini akan jadi X kurang 2 kuadrat dikurang 7. Jadi bentuknya yang berbeda, tapi hasilnya sama ya. Nah, kalau udah seperti ini, berarti 7 kita pindah ke kiri dong. Ya, jadi plus 7 tambah 7 sama dengan X kurang 2 kuadrat. Nah, karena yang kanan kuadrat, yang kiri nggak kuadrat nih. Caranya gimana ya? Udah, yang kanan kita akarkan biar pangkat 2-nya hilang. Jadi ini ya tambah akar Y tambah 7 sama dengan X kurang 2. Nah, kalau udah seperti ini yang kita butuhkan X untuk inverse kan. Nah, yang bukan X kita pindahkan. Jadi min 2 pindah ke kiri. Jadinya plus 2. Jadi akar Y tambah 7 plus 2. Sama dengan X. Nah, yang karena diminta F inverse X, tinggal ganti aja Y-nya menjadi X. Maka dia akan jadi akar X tambah 7 tambah 2. Paham nggak? Saya masih bingung yang FA, Bu. Yang Itu mana jadi, ini? ya itu jadi panjang itu karena kan itu jadinya A, A dikurang 4 pangkat 2 kan? Iya benar. Ya, itu dikaliin dulu ya, Bu. Dibikin apa? Difaktorin dulu ya, Bu. Ya bukan dia langsung aja kan biasa kalau untuk bilangan pangkat 2 kan itu seperti ini, misalnya A dikurang B kuadrat. Nah, dia akan jadi yang pertama kan depan kita kuadratkan dulu akan jadi A kuadrat. Habis itu 2 kali A kali min B, maka dia akan jadi min 2AB. Terus yang belakang dikuadratin, min B dikuadratkan jadinya plus B kuadrat kan. Itu juga sama. A dikurang 4 kuadrat berarti A kuadrat kan. Habis itu 2 kali A dikali min 4 jadi min 8A. Terus yang belakang dikuadratin, min 4 kuadrat jadi 16. Nah, terus kalau yang ini kita kali lagi ke dalam. 2-nya kemana, Bu, yang di depan? 2 yang mana? Ini kan 4 itu, nah ya, itu ada 2 harusnya. Nah, ini dikuadratin. Jadi atas bawah itu kita kuadratkan ya. Kan dalam kurung. Jadi nggak yang dikuadratkan itu nggak hanya A dikurang 4 aja, tapi A kurang 4 per 2 kuadrat. Yang bawah juga dikuadratin, 2 kuadrat kan jadi 4, makanya dicoret dengan yang luar. Jadi nggak ada 2-nya. Kan kalau dikuadratin jadi 4. Paham nggak? Kan yang dikuadratin atas bawah, ini kita kuadratin hasilnya segini. Yang bawah dikuadratin 2 kuadrat jadinya 4. Ya udah 4 dengan 4 coret. Habis. Oh, oke. Ya, Kan Bu. kalau ikat seperti ini kan yang dikuadratin itu hanya yang atas, atas bawah. Biar gampang kita kuadratin ya, 2 kuadrat 4, ya udah coret. Ada lagi yang masih belum paham? Kenapa? Bukan turunan, inverse ya, jangan turunan. Nih. Tambah 2. Jangan lupa kan tambah 2. Kan yang kita butuhkan X aja. Nah, tapi 2-nya nggak masuk ke dalam akar ya. Karena dia beda nih. Kan tadi kan di sininya akarnya tambah 7 sama dengan X kurang 2. Karena yang kita butuhkan hanya X aja kan. Kalau dalam inverse, ya udah yang bukan X pindahkan. Min 2-nya pindah ke kiri jadi plus 2. Tapi dia nggak masuk ke akar ya. Jadi akar 9 tambah 7, akarnya tambah 7 tambah 2. Ada lagi yang masih bingung? Bu, mau nanya, Oke, silakan. kalau misalnya rumusnya beda, untuk yang inverse gimana, Bu? Rumus inverse semuanya sama. Nggak ada yang beda. Kita jadikan Maksudnya kayak kan itu kan ketentuannya fx ax kuadrat tambah bx tambah c. Nah, untuk inverse-nya itu pecahan dalam bentuk pecahan min b tambah akar b kuadrat dikurang 4a
buka kurung C kurang X per 2A. Kalau dia seperti ini. Kalau udah seperti Iya, ini. Bu. Iya, Bu. Nah, pakai rumus apa? Dalam bentuk pecahan, min B Min D, ditambah terus akar dari B kuadrat kurang 4A kurang 4A buka kurung C kurang X per 2A, Bu. ngapain panjang-panjang begitu? Karena kan kalau disederhanain itu agak susah, Bu. Jadi Kan kalau pakai hitungannya rumus mudah itu kayak nih. Kalau seperti ini, takutnya nanti ribet ya. Tapi kalau hasilnya sama silahkan. Kalau nggak ada yang salah ya. Kalau jadi berarti kalau kalian mau jabarkan pakai rumus ini, nah harus sesuai. Kalau nanti ada perbedaan ya berarti nggak bisa diterima ya. Karena kita sesuai dengan prosedur yang gampang lah sebenarnya. Untuk melengkapkan kuadrat sempurna itu mudah sekali. Mudah kok, tinggal kalian jabarkan aja. Karena dia X kuadrat berarti kan X. Tinggal bagi 2 aja yang tengahnya. Bagi 2 aja yang tengahnya. Min 4 bagi 2 kan min 2. Makanya jadinya X kurang 2 kuadrat. Ya. Nah, terus kalau kita jabarkan X kurang 2 kuadrat itu akan jadi X kuadrat kurang 4X tambah 4. Kan yang pasti yang berubah hanya belakangnya saja. Nah, di belakangnya kita butuh min 3. Ini supaya jadi min 3, 4 ini diapain? Dia tambah min 7. Supaya jadi min 3. Ya udah, ini kan sama. Ini kan hasilnya X kurang 2 kuadrat. Nah, tinggal kurang 7 aja. Kalau dipakai rumus gini, nggak hafal rumus, nanti bingung kan? Itu min 7 berarti menyesuaikan nama yang belakang apa gimana, Bu? Yang belakang. Kan sesuai kan, karena kalau kita rubah, pasti yang depannya akan sama. Yang berubah hanya belakangnya saja. Iya, maksudnya berarti harus menyesuaikan kan, Bu? Ya harus sama. Kenapa? Karena kita tidak merubah nilai, hanya merubah bentuk saja. Kan nilainya nggak berubah. Jadi kalau X dikurang 2 kuadrat dikurang 7, hasilnya kalau kita jabarkan akan tetap jadi X kuadrat dikurang 4X kurang 3. Mungkin Nah, berarti kalau boleh belakangnya min 3, berarti itu bukan min 7. maksudnya Kalau apa? maksudnya kalau nilainya itu belakangnya min 3, Bu, berarti yang dijabarkannya itu berarti bukan min 7 kan, Bu? Kita harus, yang penting kita menyesuaikan sama angka yang di atas. Nggak Sama bisa. angka sebelum Kan kita udah, pemfaktoran. setelah kita faktorkan, kan yang tengah penting, yang tengah kan bagi 2 dulu tadi. Ya, min 4 kita bagi 2 kan jadinya min 2. Nah, kalau kita jabarkan, ya hasilnya kan jadi begini kan. X kuadrat kurang 4X tambah 4. Ya, itu kan hasil Nah, itunya. 4 ini supaya jadi min 3 diapakan? Tambah min 7 kan? Nggak bisa yang lain. Kalau yang lain mah nggak sama nanti hasilnya. Kan udah ada hasil dari belakangnya 4. Gimana sih 4 ini supaya jadi min 3? Ya kita tambah min 7. Tambah berapa lagi? Nggak bisa. Tambah 2 hasilnya jadi 6. Tambah Berarti min ini 8 mikir hasilnya sendiri ya, jadi. Bu? Kenapa? Mikir sendiri, Bu. Bikin sendiri nggak Pinter-pinteran, bisa. Harus sesuai ya. pinter-pinteran ini nih, mah, Bu. Pinter-pinteran logikanya, Bu. Sumpah susah banget, Bu. Ya kalau seandainya mau dirubah jadi berapa? Nggak bisa. Ini udah pasti. Karena ini matematika, ilmu pasti. 4 Iya, itu maksudnya. ditambah berapa supaya jadi min 3? Pasti tambah min 7. Nggak ada angka yang lain. Karena Nah, ini saya ilmu kan pasti. sebelumnya nggak tahu ada cara kayak ginian, Bu, masalahnya, Bu. Waduh, Saya di SMA nggak tahu ada kayak diajarin. gini, berarti Di SMA nggak enggak, Bu. diajarin. Enggak, Bu. Pasti belajar, nggak mungkin. Di SMA itu nanti kan di kelas 10 itu kan belajar itu persamaan kuadrat. Yang pertama dengan cara difaktorkan. Yang kedua dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Yang ketiga menggunakan rumus ABC. Masa nggak diajarin? Nggak mungkin. Nah, boleh nih kalian di screenshot dulu nih, Bu ajarin cara melengkapkan kuadrat sempurnanya. Takutnya kalian nggak paham. Nah, itu kepotong, Bu, yang bagian kanan, Bu. Mana yang potong? Kanan kiri. Kanan. Begini. Nah, baik, Bu, udah masuk. Nah, silakan di screenshot dulu. Bu Oke, ajarin Bu. cara melengkapkan kuadrat sempurna. Susah bet. Sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Sebentar, Bu.
Sudah? Sudah, Ibu. Nah, misalnya kayak gini ya, untuk merubah bentuk, untuk melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, misal seperti ini. Ya. X kuadrat dikurang 5X dikurang 6 sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Pertama, kalau kita rubah, nanti X kuadrat pasti akan jadi X ya. Nah, yang B-nya ini kita bagi 2. Kalau tadi kan enak yang enggak kebetulan pas ya. Bisa dibagi 2 langsung. Kalau seperti ini, berarti dia kan nggak bisa nih. Atau nanti ketemu soal seperti ini, kalian bingung ya. Kita bagi 2 jadinya min 5/2 kuadrat. Pokoknya pertama, X kuadrat akan jadi X. Nah, ini kita bagi 2 dulu. Maka dia akan jadi min 5/2 kuadrat. Nah, kalau ini kita jabarkan. Nanti akan jadi gimana? X kuadrat dikurang, nah kita kali ya, 2 kali X dikali min 5 ya. Akan jadi min 10X. Ya udah silakan. Itu yang untuk persamaan X kuadrat min 5X min 6, itu kan Ibu dapatnya 25/4 dikurang 1/4. Itu nanti kan hasilnya positif, Bu. Sedangkan kita nyarinya negatif, Bu. Negatif 6. Oh, untuk yang ini ya? Iya. Oke, kalau kita jabarkan sebentar ya. X kuadrat dikurang 10X per 2 ditambah 25/4 tadi ya. Kita jabarkan. Plus minus, sorry. Ya, ini di sini hasilnya plus, berarti kalau kita jabarkan 24 biar jadinya min 6. Jadi ini kan 25 ya kelebihannya. 25 plus 25 ya. 25 dikurang 4. Berarti supaya hasilnya min 6, kita jabarkan, berarti kita kurang jadi kurang berapa? Ini hasil akhir di sini tadi kan 25/4 ya, yang 6 itu kan sama dengan 24/4. Nah, gimana caranya? Berarti ini kita rubah ya. Kita rubah berarti bukan plus min 4 ya. Akan memang beda. Ternyata hasilnya nggak sama. Jadi kita langsung aja. Nah, X dikurang 5/2 kuadrat. Ini kalau kita jabarkan dapat hasilnya, tadi belakangnya 25/4 ya. Plus 25/4. Nah, supaya hasilnya itu min 6, kita tambah berapa? Dikurang. Supaya min 6. Dikurang. Dan 6 itu hasilnya sama dengan 24/4 kan? Iya, Bu. Nah, ini kita tambah. Berapa supaya hasilnya 24?
Dikurang 49, Bu. Dikurang Nah, 1/4. 49 dikurang 49/4. Berarti di sini Berarti dikurangi. ujung-ujungnya menyesuaikan kan, Bu? Ya, yang belakangnya yang kita jabarkan. Jadi min 49/4 itu yang benar ya. Nah, ini kan kalau kita jabarkan jadinya kan min 24/4. Karena 25 dikurang 49 akan jadi min 24 kan. 24/4 itu hasilnya sama dengan 6. Jadi sebenarnya kalau kita jabarkan, kita sesuaikan dengan angka belakangnya. Karena yang depannya itu hanya dibagi 2 saja. Ada lagi yang belum paham? Aduh. Ada lagi yang belum paham? Bu, itu tadi untuk mencari jadi 24/4 yang pertama jadi 1/4. Dikurang 1/4. Ini kok jadi 4/9 Nggak itu. bisa. Kalau 1/4 hasilnya jadi plus, nggak sesuai. Jadi kita hanya merubah bentuk aja gitu. Nilainya nggak boleh berubah. Kalau tadi putaran min 1/4 benar ya, tapi di sininya beda. Benar yang bilang Niar tadi jadinya plus 6, bukan min 6. Nggak sesuai jadinya. Jadi nggak, nilai yang benar 4/9 itu menyesuaikan Iya. ini Bu ya. Yang di belakang itu yang benar kata Rojan tadi Bu ya. Kenapa? 4/9 ini berarti menyesuaikan angka yang di 25/4 ini Bu, supaya jadi 24/4. Iya, supaya jadi hasilnya min 6, supaya silang belakang. Kenapa kalau tadi yang kita Ibu jabarkan dapatnya, tadi mendapatkan min 1/4 kan? Kalau kita masukkan ke sini, nanti hasilnya nggak sama, jadi plus. Kalau nggak sesuai jadinya, kita kan nggak boleh merubah nilai. Hanya boleh merubah bentuknya saja. Kalau kita rubah nilainya ya nggak sama dong jadinya. Oke, kita lanjut soal nomor 3 dulu. Siapa yang belum ya? Putra Sandi, silakan jawab pertanyaan nomor 3. Nomor 3, silakan Putra Sandi. Soalnya tadi tuh. Jika GOF sama dengan 2x kuadrat ditambah 4x tambah 5, GX-nya sama dengan 2x tambah 3. Silakan Putra Sandi. Iya, Bu. Silakan. Kita di sini ditanya fx-nya. Kan sama kayak nomor 2. Kalau dari nomor 2 tadi kan lebih ke inverse-nya. Sekarang cuma fx-nya aja. Kita rubah dulu. Gimana? Itu apa, Bu? GOF ya? Gimana? GOF apa 9? Suaranya kurang jelas. GOFX ya, Bu ya? Iya, GFX. Oh, GOFX. 2x kuadrat tambah 4x tambah 5.
Kita tanya fx-nya. G sama dengan fx ya 2 kali fx plus 3 Bu. 2 kali fx terus Fx plus 3 sama dengan 2x pangkat 2 plus 4x plus 5. nggak bisa deh. Di soalnya 2 ya. 2 ya. 2x kuadrat plus 4x tambah 5 terus Wah, terus diapain lagi? 2f. Ke bawah lagi Bu. 2fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 4x plus 5 min 3. Oke. Jadinya 2fx sama dengan 2x pangkat 2 plus 4x plus 2. terus Ke bawahnya lagi 2fx. Oh ya, 2x ini pangkat 2 plus 4x plus 2. tinggal bagi 2 aja ya. Karena kan sini 2fx. Ini Oh kan iya, fx. Bagi 2 aja semuanya. Ya kan jadi berapa? x X kuadrat. pangkat Terus 2 plus Terus? 2x plus 1. Oke ya. Jadi caranya pertama ingat ya, GOFX itu sama aja dengan GFX ya. GFX-nya sama dengan 2x kuadrat tambah x 4x tambah 5. Nah, di sini fx itu berfungsi sebagai x. Nah, karena yang diketahui gx, ya udah kita masukin aja ke gx kan karena g yang di depan kan. Jadi kita masukkan ke gx dan x-nya itu kita ganti dengan fx. Ya, kita tadi 2x tambah 4 ya. Maka dia akan jadi 2fx tambah 3 sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 5. Nah, kita butuhkan 2fx, jadi 3-nya kita pindah ke sana jadi min 3. Nah, terus dapatlah hasilnya 2fx sama dengan 2x kuadrat tambah 4x tambah 2. Nah, karena kita butuhkan fx aja, berarti otomatis ini kita bagi 2 ya, karena disoalkan dia 2fx. Bagi 2 semuanya. X kuadrat bagi 2 tinggal x kuadrat, 4x bagi 2 tinggal 2x, 2 bagi 1 sama dengan 1. Ada pertanyaan? Untuk soal nomor 3 ini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Bisa ya semuanya? Kita lanjut ke nomor 4. Siapa yang bisa jawab nomor 4? Peluntir aja. Siapa yang mau jawab soal nomor 4? Saya Bu. Silakan. Amalia. Kan karena Suaranya kencengin dikit, Amalia. oh iya Bu. Kan inverse dari fungsi fx sama dengan 3x min 2 per 5x plus 2, x tidak sama dengan min 8 per 5. Nah, untuk fx-nya itu diubah ke y sama dengan 3x min 2 per 5x plus 8. Terus? Selanjutnya, y 5x plus 8 sama dengan 3x min 2. Kali silang jadinya 5xy. Oh, itu langsung ya, Bu? Oke, langsung kali 2. 5xy terus? 5xy plus 8y sama dengan 3x min 2. Lalu pindah ruas,
5xy min 3x sama dengan min 8y min 2. X 5y min 3 sama dengan min 8y min 2. Terus X sama dengan min 8y min 2 per 5y min 3. Karena itu F inverse X, jadinya diubah ke X Bu Y-nya. Jadinya min 8X min 2 per 5X min 3. X tidak sama dengan 3 per 5. Oke. Nah, udah pada bisa ya. Pertama tinggal ganti aja jadi Y ya. Terus nanti kita kali silang. Y dikali dengan 5X tambah 8 sama dengan 3X min 2. Tekan ke dalam 5X, 8Y ya. Sama dengan 3X min 2. Nah, X-nya dikumpulkan. X dipindah ke sini ya. Maka dia akan jadi 5X dikurang 3X min 8Y min 2. X-nya keluarkan. 5X dibagi X tinggal 5Y. Min 3X dibagi X tinggal min 3. Ya. Terus X sama dengan yang nggak punya variabel bagi yang punya variabel. Jadi min 8Y kurang 2 per 5Y kurang 3. Karena yang diminta F inverse X, tinggal ganti aja. Y-nya menjadi X. Terus X tidak sama dengan dari penyebut ya. Kalau plus jadi min, min jadi plus. Yang tidak punya variabel bagi yang punya variabel. Maka jadi 3 per 5. Oke. Silakan di screenshot dulu. Nomor 5. Siapa yang bisa? Itu sebelah kanan Tadi agak Bintang yang kotak coba ya? dikit. Siapa? Beda. Berapa jawaban Bintang? Gimana cara untuk penjabarannya? Sebenarnya kan kita secara langsung itu kan bisa. Kemarin masih ingat nggak kalau pakai rumus cepat untuk pembuktian? Fx sama dengan X tambah B per CX tambah D kan? Nah, maka F inverse X-nya akan jadi, ini tukar tempat, tukar tanda. D plus D akan menjadi min DX. B nggak usah diganti, CX. A-nya pindah jadi min A. Nah, kita tinggal tukar. 8 pindah ke atas, jadi min 8X. Min 2, 5X nggak usah diganti. 3 pindah ke bawah, min 3. Ya, itu sudah sesuai. Kita tinggal cek dengan rumus cepat. Oke, waktunya udah mau habis ya. Digeser dulu. Kenapa? Papannya nggak kelihatan yang di sebelah kanan. Kanan nggak kelihatan papannya. Oke. Nah, Ibu, untuk soal nomor 5 ada yang bisa menjawab? Ibu yang nomor 4, yang 5XY dikurang 3X itu bukannya 3 ya, Bu? Apanya? Yang ini, Bu. Ini kenapa? Bukannya apaan? Yang bukannya di sini 3 ya, Bu? Bukan 3X. Kan di sini. Apa? Kita jabarkan tadi kan di sini kan dapatnya 5X tambah 8Y sama dengan 3X min 2. Nah, X kita kelompokkan, 3X pindah ke kiri. Daripada Y dari mana? Orang dia ada X di sini ya. Jadi 5XY dikurang 3X. 8-nya pindah ke kanan, jadi min 8Y min 2. Jadi kita kelompokkan X sama X dulu, bukan Y. Ada lagi yang mau bertanya? Ibu, jawaban saya tadi sama kayak Bintang, Bu. Suaranya dong, kecil banget. Jawaban saya tadi sama kayak jawaban Bintang, Bu. Tapi di sini bukan Y ya, X. Soalnya jelas-jelas X, jangan diganti dengan Y ya. Nanti ngaco jadinya. Iya, karena saya kali min 1 per min 1. Kan ini kita kali ke dalam. Udah sesuai kan? Tadi udah dikalikan ke dalam sama Nisa. Siapa tadi yang jawab tadi? Amalia ya? Jawab sama Amalia tadi. Kita kali ke dalam, 5XY, 8Y. Nah, 8 pindah. Ini kan X tetap dari soal. Nggak berubah. Kalau di sini 3Y itu udah salah. Oke, lanjut. Nomor 5, siapa yang bisa? Ayo, untuk menghemat waktu. Nomor 5, siapa yang bisa? Ini sudah di screenshot ya. Nomor 5. Saya, Bu.
Siapa? Siapa? Bisa, Bu. Oke, silakan. Siapa namanya tadi? Suaranya kurang kencang. Yang mau jawab nomor 5 siapa? Anissa, Bu. Anissa, Bu. Anissa. Zahir. Ya. Oke, Ya. silakan Nisa. Nomor 5. Di sini fx diketahui sama dengan 2 dikurangi 3x per 4x tambah 1. F3 sama dengan min 1 per 4. Nah, kita ditanya F inverse untuk X kurang 2. Nah, silakan Nisa. Kayaknya jaringan deh, Bu. Yang lain mungkin Reconnect. waktunya kita terbatas. Rozan, bisa Rozan? Tidak, Bu. Kenapa tidak? Coba saya, Bu. Siapa yang mau coba? Gabriel Satrio, Bu. Siapa? Gabriel Satrio. Iya. Oke, sebentar Gabriel. Sebentar dulu, terkelewat nama. Gabriel Satrio. Oke, silakan. X min 2-nya diganti GX, Bu. Misalkan X min 2-nya dirubah jadi GX. Jadi apa? X min 2 dirubah jadi apa? Jadi GX, Bu. Jadi GX. Iya. Terus? Terus kan yang ditanya jadi F inverse X min 2 sama dengan F inverse GX. Ini kan GX sama dengan X min 2 gitu. Ya, terus kan pertanyaannya kan jadi F inverse GX kan, Bu? Terus F inverse GX. Nah, itu kan jadi pertanyaannya, Bu. Terus? Terus Fx yang pertama diganti Y, Bu. Fx yang pertama diganti Y. Ya. 2 min 3x per 4x plus 1. Gimana? 2 min 3x per 4x plus 1. Terus dikali silang. Terus? Dikali silang. Jadinya 4xy plus y sama dengan 2 min 3x. 4xy tambah y sama dengan 2 min 3x. Oke, terus? Terus x-nya di kiri kan, Bu, yang min 3. 2 min y. Min Terus y tambah 2 aja. ya, terus x-nya dikeluarkan, Bu. 4y plus 3. Sama dengan 2 min y. Oke, terus? Terus x-nya sama dengan 2 min y per 4y plus 3. Terus F inverse X-nya kan jadi itu kan, Bu. Jadi 2 min X per 4X plus 3. Min X tambah 2 per 4X plus 3. Terus? Terus kan tadi pertanyaannya F min 1 GX. Nah, terus dimasukkan, Bu. X-nya kan apa? GX-nya kan tadi X per apa X min 2. Nah, itu dimasukkan, Bu. Yang X Terus? diganti X min 2. 2 kurangi X min 2. Tunggu. Ini juga kan pakainya X depan. Terus? Oh ya, Bu. Per 4 kali X min 2 plus 3. Oke. Terus? Terus 2 kurangi X plus 2 per 4X min 8 plus 3. 8? 8 dari mana? 8? Enggak, pernya, Bu. Pernya. Oh, pernya. Yang atasnya di mana? Yang atasnya dulu. 2 min X plus 2. 2? 2 min X plus 2. Iya, min X plus 4 kan? Langsung aja. Kan min Ya. X plus 2 plus 2. Min X plus 4 per 4X min 8 plus 3. Terus jadinya 4 min X per 4X min 5. Per 4X min 5. X tidak sama dengan? X tidak sama dengan berapa tadi, Bu? 5 per 4, Bu. Oke. Ya, dia bisa seperti ini. Atau
kalian langsung aja sih nggak apa-apa, inversekan aja ini dulu kayak tadi ya, jadikan sama dengan Y, nanti sudah dapat F inverse X-nya, nah tinggal disubstitusi ya seperti yang dijabarkan oleh Gabriel tadi. Nah, kita misalkan ini sebagai GX itu adalah X min 2, karena ditanya itu berarti kan F inverse X min 2 berarti F inverse GX. Nah, kita tinggal masukkan aja nanti ya X min 2-nya, kita sudah dapat nih F inverse X-nya, tinggal diganti X-nya itu dengan X min 2 ya. Nah, min X berarti X dikali X min 2 tambah 2, 4X. 4 dikali X min 2 ya. Tinggal kalikan ke dalam. Ada yang tidak paham di sini? Bu Anissa juga ngirim di grup, Bu. Di WhatsApp grup. Mungkin Iya, nanti Bu, dicek ya. di grup. Makan apa Nisa nggak bisa masuk? Reconnect, Mati Bu, lampu, Bu. Di Sulawesi mati lampu, Bu. Ya sudah. Ini ada yang nggak paham? Paham semuanya? Ada yang tidak paham di sini? Ntar Bu SS. Bisa ya? Oke, untuk berikutnya nih karena waktunya terbatas nih, panjang banget. Kita nomor 6 coba. Nomor 6 gimana cara menyelesaikannya? Siapa yang bisa? Yang bisa aja langsung ya. Sebutkan nama, jangan lupa. Saya deh, Bu. Silakan. Itu kan soalnya tuh Apa namanya? namanya Irama Matrozan. Oke. Soalnya kan selesai pertandingan tim basket ITPLN yang terdiri di atas 5 orang akan berfoto bersama pelatih. Banyak cara mereka dapat berfoto bersama jika posisi pelatih berada di paling kiri atau paling kanan adalah. Nah, jadi ini kan pakai rumus yang CNCK ya, Bu. Kenapa kombinasi? Soalnya dia ada dua kondisi, Bu. Berada di paling kiri atau paling kanan, Bu. Nah, jadi kan dia ada 5 orang. 1 orang pelatihnya, jadi 6 orang ya. Nah, posisi pelatih itu sudah ketentuan. Kalau nggak di kiri, di kanan. Nah, terus gimana cara penyelesaiannya? 6C2. Nggak bisa. Oh, bukan, Bu. Kalau saya 6C2, nanti jadi difaktorin, Bu. Nggak bisa, nggak Dibikin bisa 6C2. kayak gitu. Nggak bisa 6C2. Ini ada bersyarat, ini jatuhnya ke permutasi. Ini cara begini ya, biar langsung buat kalian aja. Tadi kan ada 5 orang, 1 orang pelatih. Jadinya 6 orang kan. Nah, terus karena pelatihnya itu selalu di kiri atau di kanan, berarti yang bisa dipilih itu cuma 5 ya. Nah, dan cara posisi pelatih itu kalau nggak di kiri di kanan ada 2 cara ya. Jadi posisi pelatih itu kalau nggak di kiri di kanan ada 2 cara. Nah, terus tadi kan pelatihnya sudah di sini. Ya, kalau nggak di kiri di kanan. Kalau di kiri berarti kan tinggal 5. Nah, kalau dia di kanan kan juga sama kan, tinggal 5 lagi yang dipilih. Jadi 2 faktorial dikali 5 faktorial. Tinggal jabarkan aja seperti biasa ya. 2 faktorial, 2 kali 1, 5 faktorial, 4, 3, 2, 1. 4, 20, 240. 240 cara ya. Nomor 7, biar cepat, One Piece. Yang gampang nih kalau untuk yang One Piece ini. Saya, Bu. Cuman takut sama kalau saya, Bu. Nggak usah, kan angkanya hurufnya aja. Ada berapa? Iya, jadi yang sama aja ya, karena yang sama kan cuma I aja kan, yang lainnya satu. Kalau satu mah nggak usah ya. Kenapa kan satu itu kan juga 1. Jadi berapa hasilnya? 20. 720. 6.720. 4. Juga kan harus ada prosedurnya, masuk gitu doang. Dicoret 3 sama 3-nya. Jadi 7. 6. Ya, 6.720. Nomor 8 siapa yang coba? Sebuah kotak berisi 5 bola merah. 5 merah. Sebentar loh. 5 merah, 3 putih, 4 biru ya. Nah, akan diambil dari kotak itu
2 merah. 3 bola secara cek ya. Tolong terambilnya 2 merah dan 1 1 putih. putih. Nah, ini total semua sampelnya berapa? 12 kan? Mau 12. diambil 3 bola secara acak. Nah, gimana caranya nih? Yang merah ada berapa? Ada 5 kan? 5C2. Ini 5C2. Dan yang satunya kali 1C putih. 1 putih ya, putihnya ada 3. 3C1. Ingat, dan itu artinya kali per, nah ruang sampel keseluruhan, tadi ada 12, mau diambil 3, sekaligus berarti 12C3. Ya, jadinya 5C2 dikali 3C1 per 12C3. Caranya ya, nanti kalian selesaikan sendiri ya. Nah, nomor 9. Presiden, wakil presiden, dan sekretaris, dan 5 orang menteri akan duduk pada 8 kursi. Ya, ini permutasi siklis karena dia duduk melingkar ya. Presiden, sekretaris, Wakil. wakil, presiden, wakil. Presiden, wakil, sekretaris ya. Terus ada 5 Sekretaris orang di kan, tengah, ada 5 Bu. orang menteri. Ya. Nah, oke. Terus sekretaris wajib di antara presiden dan wakil. Nah, jadi ingat nih, di sini presiden Iwayan bantu Ibu ya, buat jadi host dan Ibu jelasin dulu. Iwayan, Deksa. Iya, Bu. Iya, Bu, Ibu. Oke, untuk soal tadi nomor 9, tadi presiden, wakil, dan sekretaris ya selalu duduk bertiga. Dan di sini syaratnya sekretaris harus di tengah. Nah, berarti presiden, sekretaris, dan wakil itu dianggap satu. Ya, dianggap satu. Nah, terus ada 5 menteri, berarti ada 6 dong. Nah, karena dia duduk melingkar, karena dia duduknya melingkar, berarti kita gunakan permutasi siklis. Berarti 6 dikurang 1 faktorial. Nah, tadi dia ada 6, menterinya ada 5, dan ini dianggap 1, jadi ada 6. Jadi 6 kurang 1 faktorial. Nah, terus, karena tadi sekretaris wajib di tengah, berarti ada 2 cara dong. Bisa di sini presiden dan wakil, bisa aja wakil dan presiden ya. Ada 2 cara untuk duduk presiden, sekretaris, dan wakil. Berarti 6 dikurang 1 faktorial dikali 2 faktorial. Maka dia akan jadi 5 faktorial dikali 2 faktorial. Tadi 5 faktorial itu 120, berarti dikali 2 ada 240 cara. Paham? Untuk soal nomor 9 ini? Paham, Bu. Ya, cara gini tadi anggap dia 1, ya karena dia presiden, sekretaris, dan wakil akan selalu duduk bersama, berarti anggap dia 1, terus yang menteri ada 5, jadi ada 6, karena permutasi siklis selalu dikurang 1 ya. Kalau 7 ya 7 kurang 1 faktorial, berarti ini 6 kurang 1 faktorial,
Terus cara duduknya ada 2 cara. Kenapa? Karena sekretaris harus di tengah, bisa di sini wakilnya, di sini presiden, bisa di sini presiden, di sini wakil ya. Oke, untuk soal nomor 10. Satu lagi nih. Soal nomor 10 ini kembali ke apa namanya, bisa kembali ke himpunan ya. Nah, kenapa? Kita lihat di sini dalam satu kelas yang terdiri atas 40 siswa. Ada siswa yang suka matematika, ada siswa yang suka IPA. Ya, suka IPA. Terus di sini 25 siswa gemar matematika, 21 siswa gemar IPA, 9 orang suka matematika dan IPA. Berarti tengah-tengah ya. Ini peluang tapi kaitannya dengan himpunan. Jadi kita nge-review sedikit materinya. Jadi yang suka keduanya 9. Berarti yang suka matematika ada 25. Berarti tinggal 25 kurang 9 ya. Berarti matematikanya ada 16. Terus yang suka IPA ada 21. 21 dikurang 9. Berarti 12 ya. Nah, berarti yang tidak suka matematika, peluang seorang tidak gemar matematika dan IPA berarti yang di luar dong. Karena jumlah siswanya 40. Berarti 40 dikurang 16 tambah 9 tambah 12. Berarti 40 37 ya. 37. Orang yang tidak suka matematika ataupun IPA. Paham ya? Sudah paham kan? Oke. Silahkan nanti untuk minggu depan dipelajari dari awal dari himpunan ya, sampai materi kita terakhir yang hari ini untuk UTS-nya. Dan jangan lupa Vito, tolong absensi lewat link aja ya Vito ya. Kita nggak sempat tadi karena ngejabarnya lama ya. Ibu mau nanya dong, Bu. Iya. Kan ada surat, Bu, katanya tanggal 25 sampai tanggal berapa itu kita libur, Bu. Jadi kita tetap UTS, Bu. Kita nanti lihat kebijakannya nanti dulu ya. Nanti kan Ibu tanya ini dulu, apakah boleh dilaksanakan UTS di tanggal 25 atau setelah Lebaran ya. Nanti tunggu informasi ya. Tunggu aja nanti akan Ibu informasikan di grup ya. Bu, kalau di jadwal tanggal 9 itu mulai UTS, Bu. Iya, tanggal 9 sampai 9 itu kita libur. Kalau untuk UTS itu kan pertemuan ke-8 ya. Kalau UTS itu kan tergantung dari dosen. Jadi kalau UAS kan nanti baru ya disesuaikan dengan jadwal. Nanti Ibu tanya dulu kalau seandainya kita libur ya sudah, berarti kita mulai tanggal 9 habis Lebaran ya. Untuk UTS-nya. Nanti akan Ibu informasikan di grup. Ya, bisa kemungkinan minggu depan atau tanggal 9. Disesuaikan dengan jadwal aja. Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, Ibu tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ya. Absensi. Oh iya, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam Ibu, sehat-sehat Ibu. Semangat puasanya ya, Bu. Dokumentasi guys. Vito ambil Vito. Yuk.